Sebagai tim debutan di round 3, tentu saja agak naif rasanya jika langsung berani menyebut Indonesia akan semudah itu melewati setiap hadangan yang ada. Akan tetapi dengan segala upaya yang dilakukan PSSI serta komitmen dari semua elemen timnas Indonesia, bukan tak mungkin peluang setidaknya untuk mengamankan posisi 3 atau 4 itu cukup realistis untuk digapai. Akan tetapi seperti biasa, terdapat pihak-pihak yang selalu aja mencari-cari bahan untuk sekedar menyudutkan timnas Indonesia. Dan kita tahu kalau di ASEAN ada Vietnam yang medianya walah julidnya minta ampun. Sedangkan di Asia ada nih negara yang secara ideologi sama dengan Wuyen, yakni China. Yap, nggak tahu kenapa China ini sekarang sepertinya ikut-ikutan Vietnam dengan banyak julid ke Indonesia. Apakah ini semacam bentuk cywar? Ya, kita nggak tahu. Pokoknya ada aja yang dibahas. Sesuatu yang akhirnya mendapatkan tanggapan juga nih dari mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo, di mana beliau mengingatkan, memberi peringatan ke media Vietnam maupun China untuk belajar dari media Korea Selatan yang banyak menaruh respect ke Indonesia. Sebab bagaimanapun dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, prestasi tim Garuda dinilai adalah yang paling progresif bahkan di kawasan Asia sekalipun. Vietnam dan China, entah gimana ceritanya dua negara yang secara ideologi ini sama, kini silih berganti menjadi negara dengan media yang paling aktif mengomentari apapun soal timnas Indonesia. Ya mungkin kalau sama Vietnam mah kita udah biasa, tapi sama China loh. Kok ya bisa-bisanya tim sejuta panda itu ikutan nimbrung? Padahal ketemu aja belum gitu loh. Nah baru-baru ini media China kembali mengeluarkan pernyataan yang menyinggung Indonesia. Di mana media bernama Sohu ikut-ikutan Vietnam nih ngatain Indonesia dengan sebutan tim Belanda versi Asia. Alasannya ya udah pasti keberadaan para pemain berdarah Indo-Belanda yang banyak di timnas Indonesia sekarang ini. Bahkan Dian Straven yang namanya belakangan juga jadi sorotan merupakan pemain berdarah Indo-Belanda. Maka ya udah sekalian aja media tersebut mengatai Indonesia semacam itu. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, back, dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia, tulis media tersebut. Lebih lanjut, media yang sama juga mengatakan kalau Erick Thohir ini terlalu sombong, terlebih setelah beliau menegaskan akan mengerjai balik China yang kita tahu akan memainkan laga melawan Indonesia di stadion yang jaraknya ampun jauh banget. Intinya, media-media di China sana sekarang beneran udah macam Vietnam nih, yang hobinya nyinyir mulu soal Indonesia. Dan kembali lagi soal media Vietnam, di mana mereka kemarin seolah nggak terima saat Indonesia U19 jadi juara Piala AFF, apalagi setelah Coach Indra Syafri menyindir balik mereka. Walah, tambah dongkol abis dong. Yap, tentu kita ingat betapa sombongnya Vietnam ngatain Indonesia yang cuma bisa mencetak 2 gol ke gawang Kamboja. Tapi ketika itu Coach Indra meminta mereka untuk ngaca. Dan bener kan, Indonesia juara sedangkan Vietnam lolos grup aja enggak. Kemudian seenak jidat ngatain Indonesia juara karena beruntung. Ya nggak masalah juga, yang penting juara. Daripada nggak lolos grup, canda lolos grup. Di sisi lain, apa yang terjadi dengan Indonesia, Vietnam, dan China pada akhirnya sampai juga ke telinga Park Hang-seo yang bagaimanapun masih memiliki akses ke Vietnam karena bagaimanapun ia dianggap pahlawan di sana. Nah, secara tegas, Park sendiri pada akhirnya meminta media-media di Vietnam dan juga China untuk meniru media Korea Selatan yang lebih respect ke Indonesia. Karena bagaimanapun, dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun terakhir, Indonesia emang dianggap sebagai tim paling progresif di kawasan Asia. Yang mana secara perkembangan, tim ini beneran menunjukkan progres nyata baik di level senior maupun kelompok umur. Ya, bagi Park sendiri, tim asuhan Sinteyong telah berhasil menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Selain dengan adanya pemain diaspora, Indonesia dinilai juga cukup bagus dalam mengembangkan pemain muda. Gak seperti Vietnam, yang generasinya mandek dan sulit banget mencari pemain diaspora. Ditambah banyak masalah internal, yang itu menjadi salah satu alasan mengapa Park gak melanjutkan pekerjaan di negeri sejuta Nguyen. Maka dari itu, ia turut bangga melihat perkembangan Indonesia dan ia juga bangga kepada Sinteyong yang mampu mengembangkan tim ini. Pelatih Sin mampu, dan ini telah dibuktikan di masa lalu. Dalam 2 tahun terakhir, Sin juga telah membawa Indonesia menuju perkembangan yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus pelatih Korea di Asia Tenggara. Ucap Park Hang-seo dilansir dari Zing News. Sementara itu, berkaca dari apa yang dikatakan Park, emang ada benarnya. Bahkan publik Vietnam sendiri kayaknya juga udah mulai jengah dan malu sendiri melihat kelakuan media mereka yang selalu jelekin Indonesia tapi nggak pernah ngaca. Lebih setelah apa yang terjadi di Piala AFF. Mana udah nyinyir, nggak lolos grup? Di roasting pula sama Coach Indra yang selama ini kalem aja. Hadeh, belum lagi di level U16 kemarin. Beneran abis 5-0 loh Vietnam dari Indonesia. Lalu di U23, kalah juga di semifinal SEA Games. Kemudian di Piala Asia U23, Indonesia juga sukses lolos ke semifinal, sedangkan Vietnam enggak. Dan yang paling mencolok, ya jelas di level timnas senior. 3 kali pertemuan semuanya dimenangkan Indonesia tanpa 1 kali pun kebobolan. Nah gitu kok masih berani ngatain Indonesia inilah, itulah. Ya kocak aja sih. Toh di saat kalian berjaya bersama Park Hang-seo, kami juga mengakui kalian tim hebat kok. Ini, udah kalah mulu tapi songongnya minta ampun. Jadi sebelum melihat hasil Indonesia di round 3 nanti gimana, please lah urusin dulu sepak bola dalam negeri kalian yang masih turu gara-gara banyak masalah internal. Atau mungkin kalian bisa fokus aja menatap Piala AFF, turunkan skuad utama dan main habis-habisan biar jadi juara. Katanya King ASEAN. Ya udah monggo diambil aja AFF-nya. Kan di U19 udah kalah, mana nggak lolos grup pula. Kalau kita ya mau fokus di round 3 dulu dong, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun pokoknya benar apa yang dikatakan oleh Park Hang-seo. Kalau media Vietnam dan China sebaiknya agak sedikit ngerem dikit deh buat julitin Indonesia. Terutama China deh. Sebenarnya sah-sah aja. Kalian mau bilang apa, itu hak kalian. Tapi ingat, dunia itu selalu punya kejutannya sendiri. Kalau kalian juga lolos round 3 dengan status runner up dengan poin paling bontot kan? Mana lolosnya cuma kebantu menang head to head sama Thailand pula. Jadi nggak usah ngatain Indonesia sekarang naturalisasi dan lain sebagainya. Toh kalian juga melakukan hal yang sama kan? Bedanya kalian bayar mahal, sedangkan kita mah anaknya tulus-tulus aja. Dan seperti kalimat Jawa yang populer, wayahe wong tulus tampil, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.